Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku, Ari Wiranda. Yeay. Di video kali ini aku akan membahas seputar info CPNS terupdate tentang bocoran kisi-kisi materi SKB dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Bagi kalian nih yang ingin tahu apa-apa aja sih bocoran atau kisi-kisinya, tonton terus video ini sampai habis ya. So, let's get started. Check it out. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan SKD telah selesai dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret namun rencana ini akhirnya gagal karena adanya wabah virus corona yaitu COVID-19 ini. Nanti pelaksanaan SKB-nya akan diumumkan di kemudian hari oleh Panselnas atau BKN ya. Peserta seleksi CPNS yang akan mengikuti SKB adalah mereka yang dinyatakan lolos tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Sementara itu, materi yang diujikan saat SKB tentu berbeda dengan saat SKD ya. Lantas, apa saja sih materi SKB itu? Nah, tonton terus. Yang belum subscribe dulu dong, oke? Nah, ini dia kisi-kisi materi SKB. Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui akun resminya juga telah memberi petunjuk materi yang akan diujikan. Nah, siapa nih yang rajin mengecek di akun resmi instansi yang kalian lamar? Nah, di situ ada cluenya loh. Pariono mengatakan bahwa Panselnas akan melaksanakan pembahasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 yang lalu. Adapun salah satu agenda rapat Panselnasnya adalah membahas kelanjutan SKB. Agenda rapat akan bahas SKB dan evaluasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD kemarin. Imbuh dia seperti itu. Melalui unggahan balasan kepada salah satu akun yang menanyakan terkait materi SKB, berikut adalah petunjuk yang diberikan. Cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan ya. Saat dikonfirmasi terkait materi SKB dan penyusunannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 yang lalu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pariono membenarkan hal tersebut. Jabatan fungsional yang membuat adalah instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan untuk soal jabatan pelaksana dibuat oleh instansi masing-masing. Jelas Pariono seperti itu. Data terbaru dari BKN menyebutkan bahwa per Februari tahun 2020 ada 199 jabatan fungsional.
Sementara itu untuk jabatan pelaksana ada 3.417 di 51 bidang. Materi SKB. Mengutip dari Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, ada sejumlah ketentuan dan materi SKB yang dapat diperhatikan oleh para peserta CPNS tahun 2019. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang selanjutnya diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN. Oke. Sementara itu, untuk materi SKB jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Adapun pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, wawancara. Hal tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar, dengan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes. Nah, bagi kalian nih yang ingin tahu instansi kalian itu menggunakan sistem apa sih? Apakah CAT? Ya sudah pasti CAT ya atau yang lainnya. Nah, berikut ini adalah gimana cara kalian mengetahui apakah bentuk CAT yang akan kalian laksanakan pada SKB mendatang. Oke? Dan begini cara mengetahui sebuah instansi menggunakan metode ujian yang seperti apa sih dalam pelaksanaan ujian SKB. Nah, kalian bisa lihat itu di pengumuman hasil SKD instansi kalian ya. Kalian baca baik-baik dari awal hingga akhir dan kalian perhatikan baik-baik poin dari 1, 2, 3 dan seterusnya. By the way nih, aku menggunakan pengumuman hasil SKD untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Nah, bagi yang nggak tahu Deli Serdang di mana, kalian bisa search di Google ya. Hehe. Nah, setelah aku baca-baca ternyata itu poinnya atau cluenya ada di poin keempat, yaitu SKB akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT BKN. Nah, untuk Pemkab Deli Serdang ini sudah bisa dipastikan bahwa pelaksanaan SKB-nya atau ujian SKB-nya itu hanya menggunakan dengan sistem CAT, tidak ada dengan semaptaan, wawancara atau yang lain-lainnya lah, pokoknya tidak ada. Hanya menggunakan sistem CAT seperti saat ujian SKD kemarin. Nah, enaknya di Pemkab Deli Serdang ini hanya menggunakan itu. Bagi kalian yang tidak atau tulisannya itu berbeda atau ada dengan wawancara atau apa, nah berarti kalian harus mengikuti petunjuk dari atau clue dari pengumuman hasil SKD itu. Ya, diperhatikan baik-baik pengumuman hasil SKD kemarin. Dan kalian lihat clue dan poin pentingnya. Di situ kalian bisa menemukan
ujian seperti apa sih yang akan dibuat di instansi yang kalian lamar. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan abis nonton video ini langsung kalian lihat pengumuman hasil SKD kalian yang kemarin. Kalian perhatikan dan ingat, itulah ujian kalian yang akan kalian hadapi pada saat SKB nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu dia tadi informasi seputar CPNS terupdate untuk hari ini. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah.